sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan melanjutkan proses perkuliahan kita dengan mata kuliah pengantar kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir dengan judul materi yaitu adaptasi fisiologi persalinan kala 1. Ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum UTS jika kita lihat atau kita sesuaikan dengan silabus. Oke. Langsung saja ya kita masuk pada materinya. Seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa judul dari mata kuliah kita pada hari ini atau materi kita pada hari ini yaitu tentang adaptasi fisiologi kala 1 persalinan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya tentang apa itu yang disebut dengan adaptasi fisiologi kala 1 persalinan. Nah, kita mulai dengan kata-kata adaptasi. Nah, mungkin adik-adik semua sudah paham ya apa yang disebut dengan adaptasi. Ya benar, bahwa adaptasi itu adalah proses penyesuaian. Proses penyesuaian antara keadaan sebelum dan sesudah atau setelah adanya perubahan. Nah, fisiologis yaitu proses yang normal terjadi dan proses itu nanti jika terjadi perubahan maka akan kembali ke bentuk semula. Nah, sedangkan kala 1 persalinan itu adalah kala memang yang harus dijalani oleh ibu bersalin. Nah, kenapa perlu ada adaptasi fisiologi kala 1? Kenapa? Itu karena memang pada saat nanti proses persalinan tubuh seorang wanita atau ibu itu akan berubah keadaannya dari pada saat dia hamil dan pada saat dia memasuki proses persalinan. Itu sangat jauh berbeda ya. Mungkin perbedaannya itu bisa kita lihat dari kondisi fisik maupun kondisi psikologi dari si ibu, dari hamil dan pada saat dia melaksanakan persalinan. Kenapa? Karena pada saat proses persalinan itu nanti akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap tubuh dari si ibu itu. Tuh. Nah, kemudian apa yang disebut dengan kala 1? Ya, kala 1 persalinan. Nah, lanjutan dari yang telah saya jelaskan bahwa kala 1 persalinan itu atau setiap ibu bersalin akan memasuki 4 proses atau fase kala. Itu dimulai dari kala 1 persalinan, kala 2 persalinan, kala 3 dan kala 4. Itu ya. Nah, kala 1 persalinan itu ditandai dengan adanya pembukaan pada daerah vagina atau pintu keluarnya dari janin. Nah, itu tadi yang saya jelaskan bahwa adaptasi fisiologi kala 1 persalinan. Kenapa? Dia perlu beradaptasi karena akan terjadi perubahan di mana pada saat hamil itu tidak terjadi pembukaan pada vagina, namun pada proses persalinan nanti pada kala 1 khususnya itu akan terjadi perubahan pada vagina. Vaginanya atau pintu keluar dari kepala si bayi itu nanti akan mengalami pembukaan atau akan terbuka untuk bisa mengeluarkan kepala atau tubuh si janin itu. Nah, pembukaannya yang bagaimana? Nah, itu biasanya sering kita sebut pembukaannya itu dimulai dari 0 pembukaan sampai dengan pembukaan 10. Nah, 10 itu disebut dengan pembukaan lengkap. Nah, bagaimana cara bidan menilai? Itu dengan cara melaksanakan yang disebut dengan vagina tuse atau VT ya. Itu kita lakukan kita dengan memasukkan kedua jari ya ke dalam secara perlahan, kemudian kita melakukan pengukuran berapa sentimeter kah vagina ibu yang terbuka. Gitu ya. Nah, kala 1 persalinan ini adalah terjadi sebelum adanya pengeluaran kepala janin. Jadi kalau sudah pembukaan lengkap dan kepala janin keluar, itu bukan disebut dengan kala 1 persalinan lagi, tapi itu sudah masuk pada proses persalinan kala 2. Nah,
Tadi saya jelaskan ada 4 proses, kala 1, 2, 3, dan 4. Nah, kala 2 yaitu terjadi setelah pembukaan itu lengkap dan kepala janinnya itu keluar. Nah, kala 3 terjadi setelah kepala itu keluar dan plasenta itu keluar, itu kala 3. Nah, sedangkan kala 4 itu adalah kala di mana plasenta dan bayi itu keluar. Nah, di kala 4 ini biasanya kita melakukan pengawasan dan evaluasi. Nah, apa yang perlu dievaluasi? Nah, yang pertama, kita evaluasi tentang tanda-tanda vital ya dari si pasien atau si ibu itu ditandai dengan tekanan darah, nadinya, suhu, dan pernafasan. Nah, selain itu, apalagi yang perlu kita menilai atau mengevaluasi? Jumlah pendarahan yang dialami oleh si ibu. Kita mau lihat berapa jumlah yang darah yang dikeluarkan oleh si ibu setelah terjadinya proses persalinan. Apakah masih dalam batas normal atau melebihi? Disebut dengan pendarahan, yang nantinya dari jumlah pendarahan yang kita lihat, kita bisa menentukan diagnosis dan penanganan atau tindakan yang dapat kita berikan kepada si ibu. Tentunya, jika pendarahannya normal, pastinya kita akan memberikan tindakan atau penanganan secara normal ya, seperti atau secara umum yang kita lakukan pada ibu-ibu postpartum normalnya. Nah, satu lagi yang perlu dinilai yaitu kontraksi uterus. Artinya bagaimana uterus itu berkontraksi, bagaimana dia bergerak, yang memang tujuannya nanti untuk agar uterus itu bisa kembali ke bentuk semula. Oke. Itu tadi penjelasan arti dari adaptasi fisiologi kala 1. Gitu ya. Saya ulangi bahwa kenapa perlu tubuh itu beradaptasi? Karena nanti akan terjadi perubahan yang signifikan pada saat dia hamil dan pada saat dia memasuki persalinan, lebih-lebih pada kala 1 persalinan. Oke. Nah, selanjutnya, ada pun beberapa perubahan atau adaptasi yang dialami si ibu. Itu dimulai dari tanda-tanda vital si ibu ya, yaitu tekanan darah. Nah, pada semester 1 itu kita sudah belajar ya, apa itu yang disebut dengan tekanan darah. Itu berbeda dengan nadi. Tekanan darah itu kekuatan gitu ya, kekuatan jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu yang berperan adalah otot-otot dari arteri jantung dan fleksibilitas atau kelenturan dari otot-otot atau pembuluh-pembuluh darah yang ada di jantung. Sehingga semakin baik kondisi dari arteri dan fleksibilitasnya dari arteri dari di jantung tersebut, maka akan semakin baik tekanan yang akan dihasilkan oleh jantung itu, atau tekanan dia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sebaliknya, jika pada arteri atau pembuluh darah itu terjadi gangguan seperti melemahnya dinding arteri atau adanya sumbatan pada pembuluh-pembuluh darah arteri jantung, itu akan membuat tekanan itu semakin meningkat atau semakin melemah, gitu ya. Nah, sedangkan nadi adalah itu frekuensi berapa kali jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Makanya kita lihat, kita tahu ya, kalau dia nadi itu biasanya hitungannya per menit. Contohnya kita melakukan perhitungan dalam 1 menit berapa kali kita merasakan nadi si pasien. Ada normalnya adalah 60 sampai 80 kali per menit. Berarti itu artinya frekuensi jantung berdetak atau memompa darah ke seluruh tubuh itu sebanyak 60 sampai 80 kali dia memompa setiap menitnya. Sedangkan tekanan itu tidak kita beri satuan kali per menit, tapi kita beri satuan mmHg, milimeter hidragium. Itu adalah satuan untuk tekanannya. Artinya seberapa besar tekanan dari jantung itu memompa darah setiap kali dia memompa atau berdetak. Itu ya, jadi dibedakan, tekanan adalah setiap kali dia memompa, sedangkan nadi itu
setiap menitnya berapa kali dia berdetak atau memompa. Oke. Nah, pada ibu hamil yang memasuki kala 1 persalinan akan terjadi perubahan pada tekanan darah. Nah, tekanan darah itu biasanya akan mengalami peningkatan. Kenapa bisa meningkat? Itu karena adanya kontraksi uterus. Nah, kontraksi uterus itu di dalam uterus itu banyak pembuluh-pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ikut melakukan kontraksi. Nah, karena dia ikut melakukan kontraksi, maka itu akan memicu jantung lebih sering atau lebih banyak memompa darah, sehingga makanya tekanan darah itu menjadi naik. Itu ya. Biasanya itu ada yang dari 130 per 80 mm hidrogen sampai dengan normalnya itu 140 ya mm hidrogen per 90 itu. Jika melebihi itu mungkin akan diberikan obat untuk penurun hipertensi atau penurun tekanan darah agar si ibunya itu bisa melakukan persalinan secara normal. Nah, kenapa bisa? Itu biasanya bisa disebabkan karena rasa takut dan kekhawatiran. Nah, ibu si hamil atau ibu yang sedang bersalin sudah secara lumrah pasti akan merasakan rasa cemas dan khawatir ya. Cemas apakah dia mampu melahirkan dengan baik, khawatir bagaimana kondisi bayi yang ada di dalam perutnya. Nah, rasa cemas atau stres itu nanti yang akan membuat jantung itu berdetak lebih cepat. Nah, peningkatannya itu biasanya pada sistol atau tekanan pada saat memompa ke seluruh tubuh, pada saat keluar darah itu ke seluruh tubuh, tekanan pada saat darah keluar dari seluruh tubuh itu biasanya mengalami kenaikan 10 sampai 20 mm hidrogen. Artinya kalau normalnya seseorang itu dia sistolnya adalah 90, mungkin pada saat dia memasuki persalinan kala 1 dia akan mengalami kenaikan menjadi 100 ataupun 110 mm hidrogen itu ya. Nah, sedangkan diastol akan mengalami kenaikan 5 sampai 10 mm hidrogen. Artinya si diastol ini adalah pada saat jantung itu kembali ke pada saat darah itu kembali ke jantung ya. Darah kembali ke jantung itu disebut dengan diastol. Maka jika seseorang diastolnya itu adalah 80, normalnya mungkin akan mengalami kenaikan 85 sampai dengan 90 mm hidrogen. Itu dengan tekanan darah. Artinya proses yang akan terjadi perubahan pada tekanan darah. Metabolisme itu tadi seperti yang saya jelaskan akan terjadi peningkatan secara bertahap. Artinya memang nanti akan terjadi proses penguraian dari zat, namun tidak semua zat langsung diuraikan secara langsung atau bersamaan. Mungkin akan terjadi proses penguraian zat yang dibutuhkan oleh tubuh atau apa yang zat yang paling dibutuhkan oleh organ atau tubuh pada saat itu. Mungkin pada saat ini tubuh membutuhkan atau organ jantung membutuhkan glukosa untuk dapat dialirkan ke dalam darah. Maka proses metabolisme yang duluankan untuk diurai adalah karbohidrat. Nah, itu maksudnya. Nah, penyebab dari terjadinya peningkatan itu bisa karena kecemasan. Kenapa? Karena memang orang yang cemas itu membutuhkan energi. Makanya rata-rata orang yang cemas itu bawaannya lemah ya. Kita kalau cemas itu biasanya kita bawaannya tidak mau melakukan aktivitas dan seolah-olah tubuh ini dalam fase kelelahan. Nah, itu karena dipengaruhi oleh faktor psikologi ya. Itu sehingga membuat kita mengalami kelelahan. Nah, bisa juga disebabkan oleh aktivitas dari otot skeletal. Itu ya. Artinya pada proses persalinan nanti itu akan terjadi perubahan pada otot skeletal. Itu panggulnya akan membesar. Itu ya, yang panggulnya itu pada saat hamil itu berfungsi untuk menopang kehamilan. Namun pada saat proses persalinan panggulnya itu akan melebar. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan ruang
atau memberikan kelonggaran kepada si janin atau jalan kepada si janin untuk bisa keluar. Begitu juga dengan otot-otot pada vagina, otot-otot uterus, itu nanti akan mulai melakukan pekerjaan. Nah, gerakan dari otot maupun tulang-tulang atau rangka panggul itu, mereka itu tidak bergerak tanpa adanya energi. Makanya pada saat proses persalinan itu terjadi peningkatan dari metabolisme itu karena adanya beberapa organ yang bekerja yang sebelumnya mereka tidak melakukan pekerjaan, namun pada saat proses persalinan mereka melakukan pekerjaan. Maka untuk menunjang agar mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik, maka diperlukan beberapa zat yang akan nanti diurai pada proses metabolisme. Nah, proses metabolisme itu ditandai dengan adanya kenaikan suhu, adanya kenaikan nadi, curah jantung, pernafasan, dan kehilangan cairan. Kenapa kehilangan cairan? Itu biasanya ditandai dengan keluarnya keringat, dan pengeluaran pada saluran kemih. Karena kenapa bisa terjadi pengeluaran cairan? Karena hasil dari setelah otot-otot itu melakukan pekerjaan atau organ-organ itu melakukan pekerjaan. Kemudian tadi itu sudah kita singgung tentang suhu tubuh, yaitu suhu tubuh itu adalah reaksi panas yang dihasilkan oleh tubuh. Kenapa bisa tubuh itu bisa menghasilkan panas? Itu didasari atau dihasilkan karena di dalam tubuh terjadi aktivitas dari organ-organ. Nah, aktivitas dari organ-organ itu membuat kita mengeluarkan suhu atau panas tubuh. Nah, panas tubuh harus dikeluarkan. Kenapa? Jika tidak, itu akan mengganggu kerja dari organ-organ. Seperti layaknya sebuah mesin sebuah mesin, jika kita melakukan atau menggerakkan mesin itu, pada saat dia melakukan putaran atau pergerakan, pada akhirnya nanti dia akan menghasilkan panas tubuh, itu karena terjadi aktivitas atau gesekan. Begitu juga dengan tubuh, dikarenakan organ-organ di dalam tubuh melakukan pekerjaan yang lebih atau meningkat pekerjaannya itu sebelum hamil, maka hasilnya itu dia akan menghasilkan panas tubuh yang disebut dengan suhu tubuh. Nah, kenaikan suhu tubuh itu tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Bukan berarti kenaikan suhu tubuhnya itu si ibu langsung mengalami hipertermi atau dia mengalami demam tinggi, tidak. Malah kalau si ibu mengalami demam tinggi, itu kita khawatirkan dia mengalami infeksi, mungkin infeksi di dalam tubuh atau di organ eksternalnya. Jadi kenaikan yang dialaminya itu masih dalam batas normal. Dan nanti setelah proses persalinan, kenaikan suhu itu akan kembali ke suhu pada normal. Selanjutnya yaitu detak jantung. Ini juga hubungannya dengan tekanan darah tadi. Detak jantung itu juga akan bertambah atau mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan metabolisme dalam tubuh dan selama adanya kontraksi. Karena tadi terjadi penguraian zat. Penguraian zat yang meningkat atau bertahap tadi, sehingga untuk mengalirkan zat-zat itu ke seluruh tubuh dengan baik, maka curah jantung atau jantung itu bekerja dengan terjadi peningkatan untuk dapat segera mengalirkan hasil dari metabolisme zat tadi ke seluruh tubuh. Kemudian bukan hanya metabolisme, tapi itu bisa disebabkan juga karena kontraksi uterus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa uterus itu mengandung banyak pembuluh darah. Jika ada pembuluh darah, berarti akan ada darah yang akan dicurahkan atau dialirkan. Makanya jantung lebih memiliki pekerjaan yang banyak atau melakukan peningkatan pekerjaannya atau kerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari proses metabolisme yang terjadi dan
kontraksi terus, sehingga rahim itu bisa tetap melakukan kontraksi dengan baik sampai proses persalinan berakhir. Nah, kemudian pernapasan, pernapasan akan naik seiring dengan peningkatan metabolisme. Pernapasan akan sering ibu-ibu akan mengalami pernapasan yang meningkat, itu karena proses metabolisme tadi, penguraian zat-zat tadi yang meningkat, sehingga itu juga berefek pada saluran pernapasan atau bagian-bagian paru-paru. Nah, fungsi pernapasan itu adalah untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kenapa? Karena oksigen itu juga berfungsi untuk mengikat darah mengikat darah yang baik, sehingga nanti darah yang baik itu bisa mengalir ke seluruh tubuh. Itu adalah darah yang baik diikat oleh oksigen, sehingga makanya pernapasan juga ikut meningkat. Kemudian gastrointestinal, itu masalah pada saluran pencernaan atau lambung ini ya khususnya, itu mual muntah yang sering terjadi karena pengosongan lambung sangat lambat. Karena ini akan hilang sampai ibu mengalami persalinan kala 1. Itu nanti ibu pada saat proses persalinan itu, awal-awal proses persalinan dia akan sering mengalami yang namanya mual muntah. Kenapa? Karena lambung itu mengalami proses pergerakan yang lambat, sehingga ibu akan terangsang untuk muntah ataupun mual. Kemudian pada bagian ginjal, organ selanjutnya adalah ginjal ya. Nah, poliuri itu adalah si ibu itu sering buang air kecil. Nah, memang ini udah fisiologis ya. Pada kehamilan akhir sampai proses persalinan, si ibu akan sering buang air kecil atau sering berkemih. Kenapa? Itu karena kenaikan dari curah jantung atau pengeluaran jantung. Nah, darah itu tadi kita kembali ke anatomi fisiologi ya. Darah yang telah dialirkan ke seluruh tubuh itu nanti juga akan dialirkan ke ginjal. Fungsinya salah satunya, kenapa harus dialirkan ke ginjal? Salah satunya adalah untuk melakukan filtrasi pada bagian glomerulus. Filtrasi artinya darah itu disaring. Nah, darah yang baik itu akan kembali ke jantung untuk dibersihkan oleh jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang kurang baik nanti akan diurai, akan diubah atau dialirkan ke saluran pencernaan, perkemihan, dan akan berbentuk olahan atau limbah berupa urin. Itu dia. Jadi memang makanya si ibu itu pada saat proses persalinan kala 1 sering buang air kecil, itu tadi karena kenaikan curah jantung tadi. Kenapa juga jantung mengalami kenaikan? Itu karena proses metabolisme ya, proses penguraian zat tadi, yang penguraian zat yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh, sehingga itu berpengaruh pada jantung untuk mengalirkan darah lebih baik atau lebih banyak lagi. Oke. Kemudian hematologi, itu kadar hemoglobin ini. Hematologi adalah keadaan darah ya. Itu salah satunya adalah hemoglobin. Itu pada saat proses persalinan akan mengalami peningkatan. Peningkatannya adalah 1,2 gram per 100 ml selama persalinan, dan akan kembali sehari setelah persalinan. Jadi kadar Hb-nya rata-rata ibu yang bersalin itu akan mengalami peningkatan. Kenapa mengalami peningkatan? Ya karena memang pada saat proses persalinan itu si ibu akan mengeluarkan darah yang banyak ya, sehingga darah yang banyak sehingga proses pengeluaran darah yang banyak itu juga membutuhkan energi atau hemoglobin yang banyak juga, sehingga si ibu itu terhindar dari yang namanya perdarahan. Namun itu akan kembali ke kadar Hb sesuai dengan normalnya kondisi si ibu sehari setelah proses persalinan. Kemudian perubahan endokrin. Endokrin ini adalah sistem kelenjar, khususnya ini adalah kelenjar-kelenjar pada bagian reproduksi. Kita tahu ada beberapa kelenjar-kelenjar pada bagian reproduksi. Itu ada salah satunya yang disebut dengan progesteron, estrogen, prostaglandin, oksitosin, itu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa progesteron itu akan mengalami peningkatan pada proses atau pada masa kehamilan. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk membuat
dinding rahim itu menebal untuk dapat menjaga kehamilan selama proses kehamilan. Namun pada proses persalinan nantinya, atau pada saat si ibu mengalami persalinan, progesteron itu sendiri nanti akan menurun. Kenapa terjadi penurunan? Karena rahim itu atau penebalan dinding rahim itu tidak akan terjadi lagi. Yang terjadi adalah terjadinya penipisan pada bawah segmen rahim. Kenapa harus terjadi penipisan? Itu agar kepala itu mudah membuka pintu serviks atau rahim. Nah, hormon apa yang akan meningkat pada proses persalinan? Itu adalah hormon estrogen, prostaglandin, dan oksitosin. Nah, estrogen apa fungsinya pada saat proses persalinan? Itu berfungsi untuk membuat merangsang kelenjar susu, karena nanti setelah proses persalinan kita harapkan si ibu itu bisa melakukan laktasi atau menyusui si bayinya dengan baik. Nah, prostaglandin itu berfungsi untuk merangsang kontraksi sehingga uterus itu tetap berkontraksi dengan baik sehingga mudah melakukan pengeluaran janin. Dan oksitosin itu adalah untuk merangsang kontraksi juga, dan itu juga bisa berfungsi untuk merangsang proses produksi atau pengeluaran kelenjar susu pada payudara si ibu. Dan yang terakhir adalah adaptasi atau perubahan yang terjadi adalah pada proses muskuloskeletal, yaitu perubahan pada otot dan rangka ataupun tulang-tulang dari si ibu. Itu khususnya otot atau tulang-tulang yang berada pada organ reproduksi seperti panggul, kemudian otot vagina, otot rahim, atau ligamen-ligamen yang ada pada rahim. Nah, hasilnya nanti pada saat proses persalinan si ibu itu akan lebih sering mengalami kram pada kaki. Kenapa? Pada bagian bawah, karena tulang pada bagian bawah itu nanti bertujuan untuk menopang kehamilan. Makanya pada kaki ibu sering mengalami kram pada akhir-akhir persalinan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa memang ibu-ibu yang bersalin secara normal itu pasti akan mengalami perubahan ya. Maka dari itu dengan sendirinya tubuh si ibu itu nanti akan mengalami penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi itu, karena perubahan yang terjadi itu nanti secara normalnya akan kembali ke bentuk semula. Oke, saya berharap dari materi yang telah saya jelaskan, adik-adik semua bisa belajar dan memahami dengan baik setiap item yang telah saya jelaskan nantinya. Oke, mungkin sekian untuk materi pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah.